Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai faktor produksi usaha tani, di mana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Ranasari, Postina Siringoringo, Asadurofik, dan Uswatun Hasanah. Baik, kita lanjut ke dalam materinya. Pengertian faktor produksi usaha tani. Faktor produksi usaha tani merupakan seluruh masukan atau korbanan yang diberikan untuk menghasilkan tanaman yang mampu untuk tumbuh dan menghasilkan dengan maksimal. Faktor produksi terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Dari masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Faktor produksi usaha tani yang pertama yaitu lahan. Lahan merupakan salah satu tempat atau suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi usaha tani. Luasnya lahan akan mempengaruhi skala usaha dan juga efisiensi dari usaha tani. Kepemilikan lahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu lahan milik sendiri, yang kedua lahan sewa, yang ketiga adalah lahan bagi hasil, dan yang keempat yaitu lahan hak guna usaha. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan segala kegiatan manusia, jasmani maupun rohani yang ditujukan untuk kegiatan produksi. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja manusia dan juga tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia berasal dari keluarga ataupun dari luar keluarga. Untuk penentuan besarnya upah dapat dilakukan dengan dihitung dari hari kerja atau juga jam kerja. Yang kedua yaitu sistem premi, di mana sistem premi ini adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh petani. Yang selanjutnya adalah sistem borongan, di mana sistem borongan merupakan upah dari kesepakatan petani dan juga pemilik. Selanjutnya adalah tenaga kerja mesin, di mana tenaga kerja mesin merupakan pemanfaatan mesin untuk membantu memenuhi kekurangan tenaga kerja manusia. Ada beberapa manfaat penggunaan alat intan, yaitu untuk efisiensi tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, menghemat waktu, dan memudahkan pemantauan dan pengelolaan. Ada beberapa keterbatasan penggunaan alusintan. Yang pertama itu keterbatasan modal, yang kedua kurangnya kesiapan pengelolaan, yang ketiga keterbatasan luas lahan, dan yang keempat yaitu terbatasnya aksibilitas oleh petani kecil. Manajemen merupakan pengolahan dari sumber daya yang ada secara efisien untuk menghasilkan produk pertanian yang maksimal dan berkelanjutan. Fungsi dari manajemen yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Planning merupakan suatu perencanaan mulai dari persiapan input, proses produksi, sampai menghasilkan suatu produk pertanian. Organizing yaitu proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan
organisasi. Actualing merupakan proses penerapan dan pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah dibuat. Controlling merupakan kegiatan pemantauan hasil kegiatan dan proses pencatatan informasi dari evaluasi. Studi kasus. Pada perkebunan rakyat swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang, faktor yang mempengaruhi produksi komoditas usaha tani kelapa sawit yaitu tenaga kerja, lahan, modal, bibit, pupuk, obat-obatan, dan manajemen. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode MLE, Maximum Likelihood. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan faktor produksi terhadap hasil produksi kelapa sawit. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa faktor produksi tenaga kerja, jenis bibit, pupuk TSP, pupuk KCL, dan herbisida berkorelasi positif terhadap produksi kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan variabel pupuk urea dan jumlah pohon berkorelasi negatif terhadap produksi kelapa sawit di Aceh Tamiang. Kesimpulan, faktor produktivitas merupakan komponen penting dalam proses produksi terdiri dari 4 komponen utama yaitu tenaga kerja, tenaga modal, dan manajemen. Tenaga kerja merupakan tugas yang bersifat sementara, sedangkan tenaga kerja merupakan kegiatan manusia yang berlangsung terus-menerus. Penggunaan tenaga kerja dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan manajemen waktu. Manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk di Aceh Tamiang antara lain yaitu tenaga kerja, modal, bibit, pupuk, obat-obatan, dan manajemen. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.